Bu Tasya, apa biasanya masalah yang dihadapi oleh petani kopi? Kalau di sini kita lihat bahwa di biji kopi saya petik satu itu namanya serangan PBKO, Pak. Serangan PBKO. Penggerek buah kopi. Iya. Jadi buah kopi itu biasanya satu ada dua isinya, Iya. tapi saat dibuka ternyata hanya satu yang bagus. Ya. Satunya gimana? Satunya rusak, Pak. Itu Rusak. dia kena serangan PBKO itu. PBKO itu ya. Ya, para pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, saat ini kita berada di kebun kopi warga desa Persuburan Tengah, Kecamatan Habissaran, Kabupaten Toba, bersama Bro Marojahan Sianipar. Dari desa mana ini, Bang? Kelurahan Persuburan Tengah. Kelurahan Persuburan Tengah. Rusman Sianipar, Desa Lumban Balik. Yang Andi Goslo Pardosi, Kelurahan Persuburan Tengah. Torhab Sitorus dari Desa Lugapea. Lumban PA. Di samping saya ini ada dari CD Officer dari PT Toba Pub Lestari. Nah, keberadaan kita saat ini di sini adalah untuk melihat ini lagi ada ternyata sumbangan PT Toba Pub Lestari untuk para petani-petani kopi di daerah Habissaran. Jadi ada beberapa desa ini, terutama ini yang berhubungan dengan kopi ya. Ternyata ada sumbangan Lamtoro Bung namanya ya. Lamtoro BG79. Oke, Bu Tasya, ini sumbangan apa nih? Oke, Pak, di sini kami dari Toba Pub Lestari memberikan sumbangan Lamtoro PG79 sebanyak 300 batang kepada Kelurahan Persuburan Tengah, Kecamatan Habissaran, Kabupaten Toba. Jadi memang kita lihat di sekitar sini sangat banyak tanaman kopi dan memang sebelumnya merupakan tanaman utama di Kelurahan Persuburan Tengah, terutama Kecamatan Habissaran. Jadi memang dari karakteristik dari kopi ini membutuhkan pelindung karena sebenarnya dari cahaya matahari tidak bisa langsung mengenai kopi. Untuk itu kita memberikan bantuan kepada masyarakat berupa tanaman pelindung ini. Oke. Kenapa kira-kira kopi harus punya pelindung? Oke, kita lihat juga cuaca sekarang kan cukup naik turun, yang seharusnya kemarau ternyata hujan, seharusnya hujan menjadi kemarau, menyebabkan banyak tanaman yang rusak, salah satunya kopi. Jadi memang intensitas cahaya ke tanaman kopi ini haruslah di bawah 80%. Jadi tidak bisa di atas itu, sehingga sebenarnya kopi ini membutuhkan pelindung. Ya, sebelum nanti ke kelompok tani, ini kira-kira yang dibagikan berapa? Berapa banyak? 300 batang yang masih. 300 batang. Rencana sekitar kurang lebih 3.000 batang. 3.000 batang ya. Selain Lamtoro Bung, apa yang dibutuhkan untuk tanaman kopi, Bu? Ya, jadi yang dibutuhkan untuk beberapa tanaman lama, kita bersinergi juga dengan Dinas Perkebunan. Beliau juga bersedia untuk memberikan bibit kopi. Jadi nanti dari Dinas Perkebunan yang memberikan bibit kopi untuk mengganti tanaman-tanaman lama yang sudah ranggasan, remajakan dan replanting. Nah, kemudian untuk tanaman yang baru, kita lihat kondisinya juga ada beberapa biji kopi yang sudah kena serangan PBKO, itu hama penggerek penggerek buah kopi, sehingga kita akan memberikan bantuan juga selanjutnya untuk perangkap hama. Perangkap hama ya. Oke. Saya sekarang ini ke kelompok tani yang ada bersama-sama kita dengan Bang Marojahan Sianipar. Iya. Oke, Bang. Ini komunikasi dengan pihak TPL ini langsung ke pihak TPL-nya atau lewat contohnya kepala desa dulu apa gimana? Ya, sebenarnya awal diskusi kami dengan Pak Bupati, dengan arahan beliau, Pak Bupati menghubungi langsung dengan pihak TPL dan TPL langsung meluncur ke lokasi untuk menjumpai kelompok tani. Kami diskusi dengan pihak TPL untuk mengatasi penyakit kopi yang sudah diutarakan oleh Ibu Tasya tadi. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas petani. Hasil kopi itu dibuatlah dengan pelindung. Untuk mengatasi hama nanti seperti yang dibilang Ibu Tasya tadi, nanti akan dibantu oleh TPL juga untuk perangkap hamanya. Untuk itu kami dari kelompok tani, wakil dari Lumban PA dan juga Lumban Balik dan Kelurahan Persuburan dengan Bang Andi, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak TPL yang sudah ikut bersinergi dengan petani untuk meningkatkan produk kopi di Habornas. Kedepannya kami sangat berharap juga untuk pihak TPL untuk secepatnya menyumbangkan perangkap hama, karena yang menjadi problem sekarang untuk petani, banyaknya kopi yang busuk separuh
Dan penyebabnya itu tadi hama cucuk jarum ya. Iya. Jadi untuk itu kami sangat butuh nanti perangkap hamanya itu yang mungkin yang kami harapkan dari kelompok tani yang ada di sekitar Habornas. Bu Tasya, apa biasanya masalah yang dihadapi oleh petani kopi? Kalau di sini kita lihat bahwa di biji kopi saya petik satu itu namanya serangan PBKO, Pak. Serangan PBKO. Penggerek buah kopi. Iya. Jadi buah kopi itu biasanya satu ada 2 isinya, Iya. tapi saat dibuka ternyata hanya satu yang bagus. Iya. Satunya gimana? Satunya rusak, Pak. Itu Rusak. dia kena serangan PBKO itu. PBKO itu ya. Iya, ini dia jadi tandanya itu ada Lubangnya. Terus solusinya apa? Solusinya dari kita sebenarnya yang pertama itu untuk yang sederhana adalah bagaimana petani mampu memanajemen perkebunannya. Iya, contoh pemeliharaan Iya. seperti pembuatan perangkap hama juga salah satu, pembersihan. Iya, Dan memang salah satu yang berikutnya itu adalah pembuatan perangkap hama. Oke, pembuat. Itu kan solusi. Jadi penyebabnya apa biasanya? Penyebabnya memang sudah banyak serangan, Pak. Oh, serangan ya. Nah, Jadi kemudian saat ngupas kopi, kulitnya ini biasa ditaruh petani di bawah. jadi itu yang Naik mendatangkan. kembali. Naik kembali. Kan seharusnya sebenarnya hanya satu. Oke. Terus kemudian kulitnya ditaruh di bawah, Ya. kutunya naik lagi, hinggap lagi ke biji-biji kopi. Biji-biji kopi, ya. Sehingga itu terus bergulir sehingga tidak mati. Padahal seharusnya dibuang atau dijauhkan, dibakar, dikubur. Oke. Jadi itu nanti yang akan disumbangkan oleh pihak TPL ya. Jadi perangkap hama. Perangkap hama ini ini per batang atau per apa dibikin? Jadi perantai itu 20 kali 20 ya, Pak. Iya. Itu satu perangkap hama. Jadi 1 hektar itu cukup. 1 hektar itu hanya 25 perangkap hama. Iya, tapi kalau bisa kita menggunakannya satu kawasan. Jadi contoh satu kawasan ini ada 5 hektar harus semuanya, Pak. Jangan cuma satu. Oke. Karena kan dia menggunakan cairan feromon yang bisa mengundang serangga ini. Serangga itu ya? Iya, kayak gitu. Jadi harus satu kawasan kita gunakan, nanti ke situ lah. Oke. Dan itu juga yang rencananya nanti disumbangkan oleh TPL juga untuk petani-petani di Persuburan Tengah ya. Oke, terima kasih Bu Tasya ya. Sukses buat Toba Pap Lestari dan semoga berkontribusi selalu untuk masyarakat di Kabupaten Toba ya. Oke, terima kasih. Kebetulan untuk menyeragamkan petani kopi di Kementan Persuburan Tengah, memang ada 2 jenis kopi yang diinginkan petani. Sebagian kelompok tani menginginkan Arabusta. Mereka menginginkan Arabusta. Robusta. Jadi kalau di Persuburan dibilang Arabusta, sebenarnya kopinya Robusta ya. Robusta. Jadi kalau di Persuburan dibilang Arabusta. Jadi mereka dari 3 kelompok tani, hampir 1 kelompok tani menginginkan Robusta. Cuma untuk pengadaan bibit kita belum ada gitu. Jadi Belum ada ya. Kita juga berharap nantinya pihak TPL ketika satu persatu demi tahap bisa kita laksanakan dengan kerjasama yang baik. Kita juga petani kopi Robusta yang berharap pihak TPL juga memperhatikan kita. Oke, Bang. Ini kan tadi kan Abang udah bilang ini kolaborasi berarti ya antara 3 Pemkab, TPL sama masyarakat ya. Selain ini baru pertama kali nih kerjasama. Saya pikir baru pertama kali untuk Habornas. Untuk Habornas. Ya, baru pertama kali untuk yang Lam Torogong ini ya. Ini secara teknis Bu, ini udah ada bukti nih nggak bisa menjadi pelindung untuk tanaman? Kalau untuk buktinya sudah, karena kita juga sudah melakukan diskusi dengan yang lain seperti Petani di mana? petani di Siborong-Borong, Pak. Siborong-Borong ya. Kerjasama juga sama dari Starbucks. Kan mereka juga punya namanya demo farm, dan sudah mencontohkan langsung ternyata memang berfungsi untuk ini, dan memang secara literatur, dan kita juga komunikasi kepada Puslid Kopi dan Kakao Jember. Kita diskusi juga ke sana, kan mereka yang khusus untuk menangani kopi dan kakao, bahwa memang kopi ini membutuhkan pelindung. Yang paling cocok Lam Torogong kalau di Toba? Lam Toro, ya paling cocok Lam Toro PG79 kayak gitu, Pak. Oke, Bang Marojahan, apa harapan? Ini kan udah mulai dikasih katakanlah bantuan ya. Nah, apa harapan ke depan dengan pihak Pemkab sama TPL ini? Karena masyarakat kan istilahnya katakanlah semacam terkoneksi juga dengan ada nggak terlalu jauh ya. Contohnya ada di sini sektornya Habinsaran, Pemkab juga tentu kan
harus bersinergi untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan visi Bapak Bupati yang Toba unggul dan bersinar ya, kita berangkat dari sana juga. Kita harapkan juga nanti Habornas juga menjadi petani yang unggul dan bersinar nanti, yang bisa membawa khas kopi dari Habornas. Itu satu yang pertama. Yang kedua, bagaimanapun dengan keadaan COVID-19 sekarang banyak menimpa masyarakat, terus terang masyarakat butuh bantuan untuk subsidi dari pelindung kopi dan juga perangkap hama tadi. Untuk itu kami sangat harapkan dari pihak TPL juga bisa memberikan nanti bantuan-bantuan itu, sehingga nanti petani ada semangat untuk melanjutkan kopi-kopi yang mungkin nanti dihasilkan yang berkualitas bagus lah, dengan sikitnya hama, mungkin dengan pelindung juga nanti kualitas kopinya juga akan makin bagus. Itu yang kita harapkan dari Itu yang diharapkan ya Bang. Jadi berarti itu masih hanya pertanian, nggak usah takut Bang minta. Kalau minta kan boleh-boleh aja. Iya. Kalau pas kapannya kebetulan dari Saroha. Ini Pak masuk Pak. Iya. Masuk ke dalam. Nggak apa-apa. Sebelah Pak sini, Mangusong. Sini Pak. Selama ini Bapak ini penggiat penggongseng kopi Arabusta. Ya. Sengaja saya hadirkan, saya telepon Bapak ini. Kami juga harapkan nanti bagaimana kalau bisa pihak TPL bergandeng tangan dengan masyarakat Habornas, bagaimana nanti kopi dari Habornas itu bisa dipasarkan melalui kegiatan-kegiatan usaha kecil menengah seperti Bapak ini yang sudah selama ini menggongseng kopi, tapi masih secara manual ya Pak ya. Jadi kalau memang nanti bisa bersinergi, nanti membentuk kelompok usaha bersama kopi, ya kan, apa kedepannya kami harapkan juga dari pihak TPL. Itu ada contohnya aku awalnya. Jadi pasca panennya dibutuhkan juga ya. Iyalah. Oke, dari TPL apa harapannya kira-kira Bu ke masyarakat, termasuk juga ke Pemkab gitu. Jadi ini kan 3 pihak, kebetulan Pemkabnya nggak ada dari sini, nggak ada orang kelurahan atau apa ya. Nggak hadir. Oke, berarti dari Ibu Tasya aja lah ke petani seperti apa harapannya biar nanti kerjasama ini contohnya katakanlah ya bisa bermanfaat untuk masyarakat, harapannya seperti apa gitu. Oke Pak, kami dari TPL juga berharap kepada masyarakat dan seluruh dinas juga yang terkait terhadap ini, terutama Dinas Pertanian dan Perkebunan, yaitu supaya apa yang kita berikan dapat bermanfaat kepada masyarakat, terutama dalam komoditas kopi. Apalagi di sini seperti saya sampaikan bahwa di sini ternyata salah satu sumber tanaman utama yaitu kopi. Nah, sekarang karena kondisi hasil panen menurun sehingga sudah banyak kopi yang diganti atau yang sudah tidak menjadi fokus lagi seperti itu. Jadi harapannya apapun yang disampaikan TPL dapat berfungsi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan berharap bahwa TPL mampu berkontribusi bersama masyarakat. Oke. Ya, pemirsa YouTube channel Thomson Sirus dari Persuburan Tengah. Kami ini di lahan masyarakat, jangan lupa tetap like, komen, dan share video-video Thomson Sirus. Saya akan mendatangi petani-petani, perusahaan-perusahaan yang saling berkontribusi untuk memajukan masyarakat Toba. Oke, tetap semangat Indonesia, kita harus kerja keras dan oras. Ya, pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, saya sedang berada di perkebunan kopi warga Persuburan Tengah. Ya, ternyata di Persuburan Tengah ini sekarang sudah lagi katanya berkurang ini tanaman kopi dibanding sebelumnya. Apa yang membuat kira-kira Bang Marujahan kenapa jadi bergeser ini orang-orang petani kopi? Iya, yang pertama untuk kopi yang jenis Arabica ya. Ya, Arabica. Disebut di sini kopi ateng. Banyak orang bergeser sekarang tidak mengerjakan ini. Di satu sisi banyak hama yang menyerang kopi sehingga walaupun dia bagus, nampaknya bagus dari luar, tapi sebenarnya dia di dalam udah rusak. Udah ada busuk separuh katanya. Ini dimakan oleh hama cucuk jarum tadi. Itu yang makanya kita mohon ke pihak TPL untuk menyumbang perangkap hama. Itu yang pertama. Yang kedua, di samping karena mungkin pengaruh Covid, harganya cukup murah. Sekarang hanya 14.000 harga. Jadi petani jadi kurang semangat untuk mengerjakan kopi. Jadi banyak petani sekarang bermohon bagaimana untuk menggiatkan ini. Salah satu itulah yang kita diskusikan dengan pihak Bupati, bagaimana menggiatkan petani kopi lagi supaya bersemangat. Itu yang mungkin kami harapkan dari petani kopi. Oke. Kalau sekarang ini yang di petani kopi yang ada di apa ini rata-rata usia yang perlu diremajakan itu berapa tahun ke atas, Bang? Iya. Sekarang di Kelurahan Persuburan Tengah, kopi sudah rata-rata berusia 10 tahun ke atas. Artinya ke atas, ya? Sudah perlu sebenarnya diremajakan atau direplanting.
Untuk itulah makanya kami sangat butuh bibit kopi baru yang mungkin bagus, yang dari pihak Tobasa supaya bisa di replanting kopi-kopi yang sudah tua. Bang, ini kan petani kopi di Perseburan Tengah. Ini penghasilan utama apa enggak ini? Kopi. Saya bisa bilang penghasilan utama sebenarnya. Di samping kopi sama padi itu aja penghasilan yang paling banyak di Habin Saran. Oke. Hanya dua itu yang paling utama. Berarti butuh perhatian ya yang Butuh untuk perhatian. kopi ini ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan bisa, kalau di saya lihat di daerah Sibisa sudah banyak ini yang robusta seperti ini, Arabica. Arabica. Bisa di yang kualitas bagus kopinya. Kemarin ke Motung apa itu? Oh, daerah Motung. Motung Arabica. Jadi udah saya videokan itu dari dengan harga yang paling baik. Dia dari mulai nanam, pelihara, petik sendiri, bikin kopi sendiri, sama jual sendiri di Sigapiton. Jadi itu malah yang paling mahal. Nanti saya tunjukkan hasilnya. Jadi di situ ada di mobil. Itu mereka udah produksi sendiri tapi langsung dari tanaman mereka. Perlu nanti itu mungkin diapakan ke Pak Bupati agar diajarkan orang-orang yang udah sukses membuat jadi bubuk dari mulai tani. Itu nanti program yang saya pikir harus dimaksimalkan lagi karena Perseburan terkenal dengan kopinya. Iya. Oke? Khusus daerah Habornas masih hanya kopi robusta ya, jenis robusta yang berani untuk dibikin. Ya makanya justru itu orang anggapannya selama ini kan Arabica dibikin untuk cat, untuk pewarna lah ya. Iya. Kan padahal ini kalau ditangani dengan bagus, Arabica itu paling mantap kopinya. Ternyata ini dari Perseburan Tengah ya. Kita di samping tanamannya kita udah ada produknya nih. Oke Bang, apa ini produk apa nih? Ini asli kopi robusta yang digongseng secara manual oleh keluarga Simangunsong di Desa Saroha. Ini biji kopi pilihan kualitas terbaik, asli dari pedesaan Habornas. Artinya tidak ada kimia, tidak ada campur segala macam, original taste katanya. Oke. Kopi robusta bisa didapatkan di Desa Saroha atau Kelurahan Perseburan Tengah. Penanaman pelindung kopi di Kelurahan Perseburan Tengah. Sumbangan dari pihak TPL untuk masyarakat Habornas secara khusus.